Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang dimuliakan Allah. Tentunya tiada kata yang pantas kita lantunkan di subuh hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Betapa sayangnya Allah kepada kita, betapa banyaknya nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita. Hari ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang diharapkan oleh para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita. Karena di bulan suci Ramadan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan begitu banyaknya pahala dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an, beliau bercerita bahwa ada dua orang yang masuk Islam secara bersamaan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu setelah masuk Islam hasuna islamuhu, giat beribadah. Yang satu habis masuk Islam ibadahnya biasa-biasa. Yang menarik adalah bahwa ternyata yang pertama ini, yang tadi rajin ibadahnya, wafat lebih dulu. Sedangkan yang kedua wafat setahun kemudian. Suatu malam sahabat Talhah bin Ubaidillah bermimpi. Kata beliau, inni ra'aitu fil manam, aku bermimpi di malam hari, ana waqifun inda babil jannah, aku sedang berdiri di depan pintu surga dan aku melihat kedua orang tersebut yang tadi sama-sama barengan masuk Islam. Yang menarik adalah bahwa ternyata sahabat yang belakangan meninggalnya dipersilakan masuk ke dalam surga terlebih dahulu, baru yang wafatnya duluan. Padahal ketika di dunia yang wafatnya duluan ibadahnya yang lebih rajin. Maka ketika aku ingin mendekat kepada keduanya, keduanya mengatakan, kamu belum saatnya. Saat itulah saya terbangun. Maka di pagi hari sahabat Talhah cerita kepada sahabat-sahabat yang lain, semalam bermimpi begini, begini, begini. Faya'jabun, maka para sahabat terheran-heran. Sampailah berita ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala ma ta'jabun, apa yang membuat kalian terheran-heran? Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini dua orang masuk Islamnya bareng, ibaratnya startnya dari nolnya bareng. Cuma yang satu rajin beribadah setelah masuk Islam, yang satu biasa saja. Namun ketika di akhirat sahabat Talhah bermimpi bahwa yang belakangan meninggal ini dipersilakan masuk surga terlebih dahulu. Apa jawaban Nabi SAW? Beliau mengatakan, bukankah yang belakangan meninggalnya dia berjumpa dengan bulan suci Ramadan? Bukankah dia puasa di siang harinya? Bukankah dia tarawih di malam harinya? Dengan itulah dia menyusul daripada sahabat yang pertama. Dari hadis ini para ulama mengatakan bahwa Ramadan merupakan kesempatan bagi kita untuk kemudian mengumpulkan pahala-pahala yang mungkin pada bulan-bulan sebelumnya kita tidak begitu banyak mengumpulkan hal itu. Kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyak ampunan yang mungkin pada bulan-bulan sebelumnya banyak sekali dosa dan kekhilafan yang kita lakukan.
dengan meraih kesempatan di bulan suci Ramadan. Ternyata orang yang mampu untuk kemudian memanfaatkan Ramadan, Allah muliakan, dipersilakan masuk terlebih dahulu kepada orang yang tidak jumpa dengan bulan suci Ramadan. Karena itulah, sebelum saya lanjutkan tausiah subuh ini, kita sepakat tidak ada kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini melainkan ucapan syukur. Alhamdulillah. Tak lupa salawat teriring salam kita haturkan kepada panutan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan kita, teladan kita, contoh terbaik kita. Kita berharap mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita, bahkan mengumpulkan kita dengan beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat para perindu surga Allah subhanahu wa ta'ala, Ramadan ini bukan tanpa maksud, Ramadan ini bukan tanpa tujuan. Bahkan banyak yang mengatakan Ramadan ini adalah sebuah madrasah, sebuah sekolah yang menempa bukan saja kepada jiwa kita, tapi juga kepada perilaku kita. Makanya para pakar psikolog mengatakan ketika kita melakukan sesuatu itu berulang-ulang, bahkan sampai berhari-hari, maka itu bisa menjadi sebuah habits, itu bisa menjadi sebuah culture, itu bisa menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Dan itulah yang diharapkan dari bulan suci Ramadan. Bagaimana bulan Ramadan bukan saja menahan dari haus dan lapar, tapi bagaimana kemudian mendidik diri kita untuk kemudian menjadi insan muslim yang lebih baik daripada bulan-bulan yang lainnya. Betapa pentingnya kita untuk memperbaiki diri. Saya ingin cerita bahwa ayah dari Khalid ibn Walid yang bernama Al-Walid bin Mughirah adalah seorang yang sangat berpengaruh di kalangan Quraisy. Beliau ini disepuhkan, beliau ini ditokohkan karena memiliki beberapa potensi. Al-Walid bin Mughirah adalah seorang yang kaya, tapi kalau kaya saja namun pelit, di masyarakat biasanya nggak ada pengaruh. Al-Walid bin Mughirah sudahlah kaya, beliau juga seorang yang dermawan. Nah, ini yang biasanya ada pengaruh, kaya, dermawan. Hadirin khotaliman rahimakumullah, Al-Walid bin Mughirah setiap kali musim haji, jadi orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu sebelum ada syariat Islam, mereka sudah mengenal yang disebut dengan haji. Cuma mereka menyimpang, mereka melakukan tawaf di sekitar Ka'bah dalam keadaan tanpa busana. Inilah yang Allah murka kepada mereka. Orang-orang Arab berdatangan dari mana-mana di musim yang mereka yakini sebagai musim haji, dan kemudian mereka melakukan tata cara ritual di sekitar Ka'bah. Nah, Al-Walid bin Mughirah setiap harinya menyembelihkan 10 ekor unta untuk orang-orang Arab yang datang ke Mekah. Coba kalau kita taksir, harga 1 ekor unta itu kan sekitar sama dengan sapi. Anggaplah 40 sampai 50 juta per hari. Al-Walid bin Mughirah itu mengeluarkan derma sekitar 400 sampai 500 juta per hari. Ya. Ini yang kemudian menjadikan beliau ditokohkan. Bukan itu saja, beliau memiliki kelebihan. Memang dari kecil beliau itu tidak suka dengan khamar. Bahkan dalam riwayat beliau sempat memukuli adik dari anaknya. Jadi anaknya itu terkenal dan anaknya menjadi salah seorang tokoh Islam yang luar biasa, yaitu Khalid ibn Walid. Adik dari Khalid ibn Walid kedapatan minum khamr, padahal khamr saat itu menjadi sebuah tradisi di kalangan orang-orang kafir Quraisy. Kedapatan oleh sang ayah, dipukuli sang anak. Bukan itu saja, tegasnya Al-Walid bin Mughirah sampai beliau yang mengusulkan hukuman potong tangan bagi orang yang mencuri di sekitar Ka'bah, padahal belum ada syariat Islam. Beliau juga seorang yang berani. Ketika orang-orang Quraisy ingin merenovasi Ka'bah, awalnya mereka ketakutan karena mereka masih terngiang-ngiang cerita dari orang tua mereka bahwa dulu pernah ada orang-orang yang bermaksud mengganggu daripada Ka'bah dan Allah binasakan. Ini yang membuat ngeri orang-orang kafir Quraisy. Tapi Al-Walid bin Mughirah kemudian mengambil kapak, mengambil peralatannya,
kemudian beliau lakukan sesuatu di Ka'bah, dan orang-orang kafir Quraisy ketika melihat tidak ada yang terjadi, baru kemudian mereka membantu Al-Walid bin Mughirah. Banyak sekali hal-hal yang positif, banyak sekali kelebihan-kelebihan Al-Walid bin Mughirah. Belum lagi ditambah satu hal, beliau adalah pakar sastra saat itu, di mana orang-orang Arab kedudukan yang mulia di sisi mereka adalah orang yang paling pandai bersyair, orang yang paling pandai dalam berbahasa. Al-Walid bin Mughirah adalah satu dari dua orang tokoh Arab saat itu yang dikenal paling pandai sastranya. Satu di Mekah Al-Walid bin Mughirah, dan satu lagi bernama Hamad As-Saqaf yang berada di Taif. Tapi apa yang terjadi? Kalau melihat dari kelebihan-kelebihannya, tegas, nggak pernah minum khamr, bagaimana berani, bagaimana dermawan, bagaimana orang yang paling faham dengan syair. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul, apa yang terjadi? Ternyata beliau punya sedikit penyakit hati. Apa itu? Iri dan dengki. Ini yang kemudian menjadikan beliau sampai kemudian koar-koar, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bukan diriku? Itu yang muncul, ya. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Muhammad SAW? Kalau kata orang Kemayoran, anak kemarin sore, ya. Kenapa bukan diriku? Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan firman-Nya dalam surat Az-Zukhruf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu laula nuzzilal Qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan kepada salah satu dari dua tokoh yang ada di dua qaryah, yang ada di dua tempat, yaitu di Mekah dan di Taif. Artinya, kenapa bukan saya atau dia? Hadirin khotbah liman rahimakumullah, inilah yang disebut dengan penyakit hati yang bernama iri, yang bernama dengki. Bagaimana beliau merasa lebih daripada Nabi SAW. Namun kenapa Allah yang memilih Nabi Muhammad SAW? Ya. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan lebih dari 100 ayat yang Allah turunkan berkaitan dengan Al-Walid bin Mughirah. Ini luar biasa, ya. Yang berkaitan dengan Nabi SAW aja nggak sebanyak itu. Artinya betapa penting kejadian ini, betapa penting peristiwa Al-Walid bin Mughirah untuk menjadi pelajaran buat kita, ya. Beliau juga ternyata dari perasaan dengki inilah yang kemudian mengarah kepada yang namanya dendam, yang namanya kemudian konspirasi. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, ketika orang-orang kafir Quraisy mereka berkumpul, Al-Walid bin Mughirah kemudian bertanya, kita akan berikan label apa nih kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang kemudian usul bagaimana agar jangan sampai orang-orang Quraisy ini terpengaruh dengan apa yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bilang saja dia orang gila. Marah Al-Walid bin Mughirah. Apa kata beliau? Bodoh. Pernahkah kita lihat Muhammad meracau, ngomong sendirian, ketawa sendirian? Orang nggak percaya kalau kita labelkan dia sebagai orang gila. Dia ada lagi mengatakan, bagaimana kalau kita katakan bahwa Muhammad SAW ini adalah dukun atau tukang sihir? Apa kata beliau? Bodoh. Orang nggak akan percaya kalau kita katakan dia sebagai dukun atau tukang sihir. Pernahkah kalian melihat bagaimana Muhammad SAW membaca mantra-mantra, bagaimana kemudian dengan aut-autannya dan lain sebagainya? Orang nggak akan percaya kalau kita berikan label dia sebagai seorang dukun atau tukang sihir. Dia mereka. Akhirnya kemudian Al-Walid bin Mughirah berpikir, kalau begitu saya ada usul. Bagaimana kalau kita sampaikan bahwa apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an yang beliau dakwahkan, illa asatirul awwalin, itu merupakan mengutip dari apa yang disampaikan oleh para nabi terdahulu. Hadir khotal iman rahimakumullah, makanya para ulama mengatakan Al-Walid bin Mughirah adalah orang yang pertama kali melabelkan kepada pendakwah hal yang tidak baik.
Kalau bahasa kerennya, orang yang pertama kali membuat stigmatisasi kepada para pendakwah. Ya, sekarang juga musim tuh, yang radikal ini, itu stigmatisasi, ya, pelebelan begitu. Yang tujuannya adalah bagaimana membunuh karakter dari para pendakwah dengan mengatakan begini, mengatakan begitu. Itu ternyata dimulai dari Al-Walid bin Mughirah. Dari yang awalnya dengki, dari yang awalnya iri kepada Nabi SAW, kenapa harus Muhammad SAW yang diutus menjadi Rasul, kemudian berkembang menjadi orang yang pertama kali bahkan memikirkan, dilabelkan apa nih Muhammad SAW. Jadi Bapak Ibu jangan dipikir mereka yang membuat stigmatisasi, mereka yang bikin label begini-begini itu nggak mikir, mereka mengkaji, ya. Kalau dibikin bilang begini, orang nggak percaya. Dibilang begini, orang nggak percaya. Itu mereka mikir juga, ya. Tapi tentunya Allah mengungkap ini semuanya. Bahkan hadir khotal iman rahimakumullah, beliau menutup bagaimana cahaya iman yang ingin Allah berikan kepadanya. Ketika orang-orang kafir Quraisy mengutus kepadanya untuk berjumpa dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berangkat engkau Al-Walid, engkau orang yang paling mengerti sastra. Temui Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengarkan Al-Qur'an yang disampaikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti engkau bisa mengoreksi apa yang terjadi. Ketika di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudian membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, langsung nunduk. Kemudian Al-Walid mengatakan, wallahi inna a'laha lahalawah. Demi Tuhan, kata beliau, apa yang dibaca oleh Muhammad, engkau hai Muhammad, sungguh terasa indah dan manis. Beliau mengakui sebagai seorang ahli sastra. Yang menariknya adalah ketika keluar dari rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang Quraisy yang sudah menunggu, mereka ketar-ketir melihat wajah dari Al-Walid bin Mughirah. Mereka mengatakan, raja'a Al-Walid biwajhin ghairil ladzi ja'a bih. Al-Walid keluar dari rumah Nabi SAW dengan muka yang gak sesangar ketika datang. Kan biasa begitu, orang kalau mau datang, mau kemudian katakanlah ngelabrak dan lain sebagainya, tampangnya tampang beringasan, tampangnya tampang orang yang sok. Keluar itu nunduk. Orang kafir Quraisy ketar-ketir, waduh, jangan-jangan udah kena nih sihir Muhammad SAW, jangan-jangan udah ikut ajaran Muhammad SAW. Ketika Al-Walid kemudian sampai di kalangan orang-orang Quraisy, mereka mengingatkan, wahai Al-Walid, engkau adalah seorang yang kami anggap tua, engkau adalah sesepuh kami, engkau adalah orang yang kami anggap sebagai pimpinan bagi kami. Kalau engkau mengikuti ajaran Muhammad SAW, itu semuanya sudah tidak akan kau dapatkan lagi dari kami. Dia mikir, kalau ikut ajaran Muhammad SAW, dia jadi follower, jadi pengikut. Tapi di sini bersama orang-orang kafir Quraisy, dia jadi leader, jadi pemimpin. Kan banyak di antara kita yang pengennya begitu. Hadir khotul iman rahimakumullah. Maka kemudian beliau mengatakan bahwa yang disampaikan oleh Muhammad SAW itu bukanlah dari Tuhan. Makanya Allah menurunkan surat Al-Muddathir banyak sekali, diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar. Kemudian dia berfikir-fikir dan menimbang-nimbang. Maka celakalah orang yang berfikir-fikir dan menimbang-nimbang. Artinya bagaimana dia menimbang-nimbang? Kalau dia beriman kepada Muhammad SAW, untung ruginya apa? Kalau kemudian dia tetap berada dalam kekufuran seperti ini, maka untungnya apa? Akhirnya kemudian dia menutupi cahaya keimanan, dan dia justru memutarbalikkan fakta dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Muhammad itu adalah bikinan daripada dia. Hadir khotul iman rahimakumullah, kalau diteruskan sangat panjang, tapi satu yang kita ambil pelajaran, berapa banyak hal positif yang dimiliki oleh Al-Walid bin Mughirah. Tadi saya katakan dermawan, kaya, dermawan, berani, nggak minum khamr, tegas kepada orang yang mencuri, ahli sastra, artinya pinter. Tapi ketika hatinya ada satu penyakit, penyakitnya bukan yang gede-gede, ya, nggak bukan itu. Penyakitnya diawali dari yang namanya iri,
diawali dari yang namanya dengki, tapi kemudian menjadikan dia orang yang pertama kali melabelkan hal buruk kepada pendakwah, orang yang pertama kali melakukan stigmatisasi kepada para pendakwah. Bahkan bukan itu saja, dengan iri dan dengki membuat dia menutup pintu hidayah kepada dirinya. Disinilah saya ingin masuk. Kita punya banyak kekurangan. Kalau tadi cuma iri dengki aja dampaknya luar biasa, ya. Bapak Ibu nanti pulang dari sini kalau ada kotanya cari namanya Syekh Ahmad Al-Qasimi. Namanya ada belakangnya Al-Qasimi, berarti dari Qasim. Yang menarik adalah beliau meraih gelar doktor dalam bidang akidah. Meraih gelar doktor dalam bidang akidah. Orangnya pinter, berani, bahkan kepada orang-orang ateis, orang-orang barat yang gak percaya Tuhan, beliau berani untuk berdialog. Berapa banyak orang yang masuk Islam dengan berdialog kepada beliau. Beliau menulis sebuah buku menjawab orang-orang yang gak percaya dengan Tuhan atau ateis, sampai salah satu imam Masjidil Haram memuji. Beliau mengatakan bahwa ini adalah Imam Ibnu Taimiyah abad ini. Apa yang terjadi? Pulang dari kuliah di luar negeri ke Arab Saudi, nggak dapat jabatan, nggak dapat jabatan. Waliyadzubillah, singkat ceritanya, karena kita akan ngebahas yang lain nanti. Bapak Ibu lihat, dia akhirnya murtad, innalillah. Ya, ada yang mengatakan karena kena agen intelijen, istrinya orang Libanon, gak berhijab dan lain sebagainya. Tapi apapun analisa itu, intinya adalah ketika di hati seseorang ada sakit, maka Bapak Ibu Allah SWT rahmati, berbagai keburukan bisa terjadi. Disinilah bulan Ramadan harus menempa diri kita. Bagaimana bulan Ramadan kita jadikan diri kita ini bisa lebih baik. Bukan cuma sekedar nggak makan, bukan cuma sekedar nggak minum, bukan cuma sekedar nggak ngedeketi daripada istri kita, tapi bagaimana Ramadan merupakan bulan perbaikan diri. Bulan perbaikan diri. Kalau di antara kita ada yang pernah melihat ulat, tidak jarang di antara kita yang jijik melihat ulat. Kenapa? Bentuknya, ya, udah gitu makan terus, sehingga warna dari ulat ini pun sama dengan apa yang dimakan, hijau seperti daun yang dia makan. Rata-rata orang geli ketika melihat ulat. Namun yang menarik adalah ketika ulat ini masuk dalam sebuah kepompong, apa yang terjadi? Beberapa waktu kemudian di dalam kepompong, ketika kemudian keluar dari kepompong, dia menjadi makhluk yang baru. Apa itu? Kupu-kupu. Dan ketika dia keluar menjadi kupu-kupu, rata-rata orang senang dengan warna-warni daripada sayap kupu-kupu itu. Bulan Ramadan bagaikan kepompong bagi kita, ya. Coba Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya hal buruk apa tentang diri kita? Mungkin kita suka iri, mungkin kita suka sombong, mungkin kita suka pelit, mungkin kita suka yang lain-lain. Di bulan Ramadan, latih itu untuk kemudian kita perbaiki diri kita, ya. Sehingga kemudian setelah bulan Ramadan, maka orang-orang akan melihat, ih, nggak nyangka ya, yang tadinya tukang ngegosip, sekarang ya Allah kalem, ya. Yang tadinya orangnya kayaknya sombong, sekarang lebih tawadu. Yang tadinya orangnya suka iri, panasan dan lain sebagainya, sekarang lebih kalem. Coba demikian, itu mestinya di bulan suci Ramadan, ya. Hadirin hadirat para perindu surga Allah Subhanahu wa taala, disinilah Ramadan menjadi bulan perbaikan diri. Bagaimana kita kemudian memperbaiki diri di bulan suci Ramadan, ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, apa yang perlu kita lakukan agar Ramadan kemudian menjadi bulan perbaiki diri? Yang pertama adalah tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah. Mau nggak mau di bulan suci Ramadan, ibadah kita mesti nambah. Yang tadinya nggak pernah sholat sunnah, di bulan suci Ramadan paksakan untuk kemudian sholat sunnah. Yang tadinya di luar bulan Ramadan jarang baca Quran, di bulan suci Ramadan paksakan untuk banyak baca Al-Quran.
Yang tadinya di luar bulan suci Ramadan kurang sedekahnya, paksakan, latih kepada kita untuk kemudian banyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Yang tadinya di luar bulan suci Ramadan, maaf, mulut suka ceritain orang, mulut suka ngomentarin orang, kan begitu ya. Mohon maaf, apalagi kita yang kadang suka terbiasa untuk ngejelekin orang, ngomentarin orang ya. Hadir khotaliman rahimakumullah, nggak pakai kerudung dikomentarin, pakai kerudung dimasukin, lo kayak permen kojek, ya Allah ya, dikomentarin ya. Kan ada yang pakai hijab terus dikedalemin gitu, kayak permen kojek, ya Allah ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, biarin, masih awal-awal, biarin di kerjanya emang begitu ya. Kalau kemudian kayak misalnya di Indomaret, Alfamaret, masa iya kemudian pakai hijab yang gede. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, latih di bulan Ramadan untuk jaga tuh mulut ya. Ini kesempatan bagi kita di bulan suci Ramadan. Jadi yang pertama adalah perbanyak ibadah, baik kuantitas maupun kualitas. Coba kita lihat tentang baca Quran. Waduh, kalau kita cerita ulama dulu malu rasanya ya. Bagaimana Bapak Ibu Allah SWT rahmati, para sahabat dan orang-orang soleh sebelum kita itu, hadir khotaliman rahimakumullah, kalau kira-kira ada yang ngajak ngobrol yang bukan hal yang penting, kecuali kalau penting, itu para ulama dan orang soleh sebelum kita ngerasa kayak sia-sia banget di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena mereka sebenarnya bisa menggunakan untuk baca Quran. Nah, kita kan justru untuk killing the time, bagaimana kita menghabiskan waktu daripada bosan di rumah, nongkrong, cerita ono ini. Orang dulu justru malah kemudian ngerasa, aduh, sayang bener ya, sayang bener. Wah, kalau kita cerita gimana ibadah mereka, ada namanya Imam Qatadah. Imam Qatadah ini di luar bulan suci Ramadan, kana yakhtimul Qur'ana fi sab'in. Beliau mengkhatamkan Quran setiap seminggu sekali, 7 hari sekali. Wa idza dakhala Ramadan, apabila masuk bulan Ramadan, dakhala fi kulli thalath. Setiap kali masuk bulan suci Ramadan, beliau mengkhatamkan Quran 3 hari sekali. Jadi kalau kita sekarang masuk hari yang ke-6, itu kalau Imam Qatadah udah hampir 2 kali khatam. Wah, kita udah sampai surat apa nih? Waduh, jauh bener ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, wa idza dakhala al-ashru, kalau masuk 10 malam yang terakhir, khatama kulla lailah, beliau mengkhatamkan setiap sehari semalam 1 kali. Ya Allah ya. Jadi yang pertama, banyakin ibadah, banyakin ibadah. Bahkan saya ingin mengatakan, Bapak Ibu semuanya, kita semuanya, termasuk saya Agustiawan, berkesempatan untuk meraih Lailatul Qadar. Semua berkesempatan meraih Lailatul Qadar, walaupun dengan aktivitas dan pekerjaan kita yang khas. Saya sering ngisi para dokter, nanti juga jam 9 kajian di RSCM. Saya mengatakan bahwa peluang meraih Lailatul Qadar bisa diraih oleh siapa saja. Ketika dokter ada tugas untuk jaga malam, ketika maaf yang kerja sebagai security ada tugas untuk jaga daripada kantor di mana dia bertugas, atau orang yang punya pekerjaan maaf seperti sopir, seperti masinis, kan nggak bisa ketika kemudian, ini bis kok pada nggak narik, iya sopirnya lagi pada itikaf, nah pasien udah pada nganga begitu, nih mana dokter sama perawat lagi itikaf Pak Kiai, wah nggak bisa ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, semua berkesempatan. Caranya bagaimana? Yang pertama, jadikan kerja kita niatnya karena Allah, maka bisa bernilai ibadah. Yang kedua, manfaatkan waktu. Ketika misalkan di rumah sakit, kita bisa gantian dengan suster. Ketika kita kosong, baca Quran. Kalau misalnya aduh kayaknya capek, setel Quran. Bisa apa lagi? Bisa kita bersedekah ya. Banyak yang bisa kita lakukan, karena yang disebut dengan meraih Lailatul Qadar adalah bagaimana di malam tersebut kita manfaatkan untuk beribadah.
Sopir bisa sambil zikir, sambil setel bagaimana bacaan Quran. Termasuk kita yang lagi pulang kampung, kan kita kadang pulang kampung di 10 hari terakhir. Ya. Saya ingat dulu ketika kuliah di Malaysia, namanya mahasiswa, ya, ada teman yang suka nyari tiket-tiket murah, apalagi kalau udah menjelang Lebaran itu kan, waduh biasanya mahal. Ketika dapat, Bapak Ibu Allah SWT rahmati, betapa kagetnya ternyata setelah makin dekat itu kenapa tiketnya murah, Idul Fitri. Kata beliau, aduh Ustadz saya kayak orang kafir Ustadz, katanya itu ketika geret-geret koper ke airport, maaf orang non muslim semua penjaganya, karena kenapa, orang lagi pada ke lapangan dia geret-geret koper kayak ini. Jadi kadang kita gitu juga melihat, ini ada tiketnya masih ada nih, padahal katanya tiket kereta udah habis. Pas kita pesen katanya malam ganjil, orang lagi itikaf di Al-Furqan, kita lagi ngantri di Senen. Bapak Ibu semua, bisa nggak mendapat Lailatul Qadar? Bisa. Sambil ngantri di kereta, kita zikir, kita baca Quran, kita setel Al-Quran, ya. Atau kita infak, kita telepon, Mas di Al-Furqan ada yang itikaf, rame nih, alhamdulillah. Udah deh, tolong ini deh pesenin makanan, bisa. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, yang pertama adalah tingkatkan kuantitas ibadah kita. Ayo, ya. Semua orang berpulang, bahkan para ulama mengatakan termasuk wanita yang haid, termasuk wanita yang nifas berpeluang meraih Lailatul Qadar. Kan nggak sholat Ustaz, kan nggak puasa, bener, tapi kan ibadah yang lain bisa dilakukan. Bukankah wanita yang haid tidak dilarang untuk zikir? Bukankah wanita yang haid tidak dilarang mendengarkan Al-Quran, setel Quran? Bahkan para ulama mengatakan, kalau seorang wanita yang haid atau nifas punya hafalan Quran dan dia murojaah tanpa menyentuh dari mushaf, boleh. Masa iya kalau kemudian ada hafizah habis ngelahirin 40 hari kagak ngulang Quran? Boleh, ya. Karena kenapa? Yang nggak boleh itu kan bagaimana berkaitan dengan mushaf Al-Qur'annya. Kalau dia nyetor, Mas, aku udah lama nih, ada seminggu kali nggak murojaah, nggak ngulang. Boleh, boleh. Suaminya buka Quran, dengerin, nyimak, istrinya kemudian nyetor kan, boleh. Ya. Termasuk Bapak Ibu Allah SWT rahmati, ini kita sambung dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu bukan cuma sekedar melean, bukan cuma sekedar begadang. Ya. Di Warmindo, warung Indomie sambil begini, ini colokan kemana-mana kan, ada yang pernah lihat kalau dulu? Ngapain? Lailatul Qadar? Bukan Lailatul Qadar, lu main Mobile Legend begitu. Lailatul Qadar itu bukan cuma sekedar begadang, ya. Lailatul Qadar itu ibadah di malam tersebut, bukan begadangnya. Bahkan kalau ada yang memanfaatkan waktu sebagian, itu sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi waduh Ustaz saya kayaknya nggak tahan modalnya kalau kemudian begadang. Nggak apa-apa, habis tarawih tidur jam 2, setengah 3 bangun, boleh. Itu kemudian bisa meraih Lailatul Qadar. Cuma tentunya yang kemudian cuma sejam ibadah di malam itu dengan yang full tentunya beda. Tapi derajat mendapatkan Lailatul Qadarnya dapat. Ya. Jadi Lailatul Qadar itu bukan cuma sekedar melean, bukan cuma sekedar begadangnya. Ya. Kalau kayak gitu ya mohon maaf, hansip, waduh Lailatul Qadar mulu itu begitu. Ya. Cuma kan kerjaannya, aduh di pos kamling, wah begini, ya, balak 6 dan lain sebagainya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, jangan salah, jangan ketukar. Ya, jadi kembali bahwa bagaimana agar terjadi perubahan diri di bulan suci Ramadan, yang pertama itu adalah tingkatkan kuantitas dan kualitas beribadah. Yang kedua, Bapak Ibu Allah SWT rahmati, coba kenali diri kita. Kita punya keburukan apa sih? Dan itu di bulan suci Ramadan kita coba untuk kemudian bersihkan. Ya. Godaan, kekurangan kita itu beda-beda. Ada yang kekurangannya itu mohon maaf berkaitan dengan mulutnya, nggak bisa nahan diri dari komen, nggak bisa nahan diri dari bercanda, ya, ngomongin orang, ngejelekin orang, tahan. Ada yang kemudian godaannya apa? Mohon maaf, matanya, ya. Bagaimana di bulan suci Ramadan bisa ditahan? Jangan melihat yang haram. Di sini kan masih mending. Wah ini
Bapak-bapak belum pernah ngerasain bagaimana Ramadan di Eropa. Kalau musim panas, Masya Allah, udah kayak rumah Pak, minimalis. Ya Allah, kita disuruh godul basor, paha muluan. Astagfirullahaladzim. Kita nongak dikit, waduh, nggak pakai berat dan lain. Aduh, ya Allah, hilang pahala. Ya, udah mana siangnya lama 19 jam. Ya, makanya kalau di sana atau di Amerika lagi musim panas Ramadan, pakai mau jalan-jalan kagak deh. Udah puasanya panjang, ntar kopong, kagak ada pahalanya. Ya, mendingan rebahan di rumah. Ya, mendingan rebahan. Ya, udah puasanya panjang, ntar kopong, nggak ada pahalanya. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, yang kemudian mohon maaf, punya kelemahan berkaitan dengan lawan jenis, berkaitan dengan syahwat. Bagaimana bulan Ramadan ditahan itu? Ya. Banyak yang nanya, pakai bagaimana hukumnya di bulan Ramadan nyium istri? Nggak apa-apa, cuma tahan nggak dirinya. Nabi SAW itu diriwayatkan bahwa beliau pernah mencium Aisyah radhiyallahu anha di bulan suci Ramadan, tapi Nabi mengatakan, Innila amlakakum liirbi, aku orang yang paling sanggup untuk menahan syahwat. Kalau kira-kira kita termasuk kayak listrik tegangan tinggi, jangan. Konsekuensinya berat Pak, konsekuensinya berat. Ya. Ada 4 konsekuensi kalau seseorang sampai kemudian mohon maaf jima kepada istrinya. Kemarin saya ngebahas yang dimaksud dengan jima di sini adalah mohon maaf melakukan hubungan suami istri walaupun nggak keluar mani. Ya. Yang pertama, dia adalah dosa besar. Yang kedua, harus ditakzir, harus dinasehatin. Yang ketiga, bagaimana Bapak Ibu Allah SWT rahmati, puasanya harus dikodok, nggak kemudian jadi hilang. Yang keempat, dia harus dikenakan denda 1 dari 3 denda. Yang 1 udah nggak ada, memerdekakan hamba, nggak ada kan? Ya. Yang kedua, waduh ini berat bener, puasa 2 bulan berturut-turut, coba. Ya, kalau 6 kali jima di siang hari sama istri, setahun tuh kagak buka-buka, puasa muluan. Rasain. Paling yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang miskin. Nah ini agak entengan dikit, tapi kayak begini juga para ulama mengatakan jangan cuma minimalis. Mentang-mentang kasih makan 60 miskin, wah kayaknya pagi juga nasi uduk yang 10 ribuan ada. Oh jangan. Giliran dosa nebusnya yang murah. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, jadi kembali kita tuh lemahnya apa? Ya. Coba tahan itu, coba tahan. Ya. Kenali diri kita, masing-masing punya kelemahan. Ada yang lemahnya di bidang disiplin. Ya. Janjian jam 6, oh kita udah nungguin. Di mana Mas? On the way. Baru keluar rumah on the way. Astagfirullahaladzim. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, coba di bulan suci Ramadan kita belajar bagaimana disiplin waktu dengan yang namanya sahur, dengan yang namanya berbuka. Para ulama mengatakan bahwa masuknya puasa itu adalah dengan masuknya waktu subuh, bukan dengan azan subuh. Ya. Kemarin saya ketika ngisi pengajian ibu-ibu di sebuah sekolah, Posa saya ditanyain sama anak saya, kapan batasan nggak boleh makan? Artinya habis sahur ketika azan itu, kapan batasan nggak boleh makan? Apakah ketika azan Allahu Akbar, ataukah nunggu di ujung La ilaha illallah? Kan lumayan tuh Pak, kayak tadi aja azan dari Allahu Akbar itu kan bisa 2-3 suap. Saya katakan bahwa lihat di hadisnya, lihat di ayatnya, bahwa yang namanya mulai puasa dari masuk waktu subuh, bukan dari azan. Ya. Entar kalau kemudian kita jawab, oh dari Allahu Akbarnya Bu, anak kita pasti nanya, azan di Al-Furqan atau di masjid yang lain? Di sana agak lambatan dikit. Nah, berabe jadinya. Termasuk buka puasa. Buka puasa itu ditandai dengan masuknya waktu maghrib, bukan dengan azan. Karena kenapa? Ada sebagian masjid muazinnya iftar dulu. Kita di rumah nungguin kagak azan nih, ya. Nggak taunya dia makan dulu, ya. Karena dilihat, rame nih orang. Biasanya cuma korma sama air minum. Pas ngeliat, yang mau buka puasa banyak, diparingin dulu. Yang di rumah nungguin kagak azan nih, bukan dari azannya. Ya.
Jadi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, coba kita yang nggak disiplin waktu, Ramadan ngajarkan itu. Ya. Kita yang berkaitan tadi dengan lawan jenis, Masya Allah, sekarang ini saya sangat-sangat sedih. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, per tahun di Indonesia itu, tahun 2022, ya, apalagi habis pandemi, itu tingkat perceraian lebih dari 450.000 per tahunnya. Dan kebanyakan dari 450.000 ini, hampir 75% istri yang mengajukan gugatan cerai kepada suami, atau dalam istilah Islam disebut dengan khulu'. Ya. Kalau khulu' ini konsekuensinya berat. Ya. Kalau khulu' ini konsekuensinya berat. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kenapa? Dalam Islam, mohon maaf, kalau seorang wanita nggak punya delik hukum yang kuat untuk mengajukan cerai, tapi dia kemudian minta cerai, waduh. Dalam hadisnya kan, ayyuma mra'atin talabat min zaujiha talaqan, perempuan mana saja, istri mana saja yang menggugat dan minta cerai dari suaminya tanpa ada delik hukum yang sah, Allah haramkan bau surga. Baunya doang, Bu. Yang mana dalam hadis yang lain bahwa aroma surga itu sampai kemudian jauh udah kecium. Kita aja kalau lagi mau buka puasa kan ada orang goreng ayam, ya Allah wangi rasanya, ya. Itu baru di dunia kacek sekian meter. Ini surga, bau surga aja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada 7 alasan yang dibolehkan, tapi saya kira bukan sekarang. Kalau misalnya mohon maaf, diantaranya adalah suaminya memiliki ketidakmampuan, ya, baik secara fisik ataupun secara mental. Ya. Mohon maaf, kemarin juga ada yang nanya, Ustadz, suami saya ternyata didiagnosa positif HIV/AIDS. Nah, apakah saya boleh untuk kemudian mengajukan cerai? Kalau secara hukum boleh. Ya. Tapi kalau Mbak misalkan ingin mendampingi, semoga dia bertaubat, ya. Karena mohon maaf sekarang ini, waduh, tentang masalah sejenis nih ngeri, ya. Kadang mohon maaf di rumah dia bergaya, berlagak, bahkan bisa berperan seperti seorang suami. Ada istrinya, punya anak, tapi di luar suka nongkrong, itunya, aduh, sama makhluk-makhluk yang lembut begitu, aduh, ngeri. Iya, ya. Jadi awalnya istrinya itu cerita, dia suka dapat ngelihat WhatsApp di suaminya. Dia bilang, nih apa orang salah kirim, sayang-sayangan, tapi dilihat foto profilnya cowok, namanya nama cowok. Bercanda kali, enggak, taunya bukan bercanda, ya makhluk halus begitu. Ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, coba yang kemudian punya kelemahan dengan lawan jenis, udah punya anak, ada aja yang kemudian masih simpati, Mas boleh nggak aku mau curhat? Aduh, kalau yang kita modelnya, aduh nggak tahan begini, jangan deh, jangan, maaf sama yang lain aja ya, jangan. Ya, kenapa? Karena rumusnya dari sekian banyak yang saya tangani kasus kayak gini, awalnya namanya caring, peduli, kesian, nangis di depan, simpati kan, lama-lama loving, jatuh hati. Ya. Kalau dulu dikatakan dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke, dari mana datangnya cinta. Kalau sekarang bukan, Bu, dari WhatsApp turun ke kedai kopi. Janjian ngopi, makanya kafe banyak benar sekarang. Bahkan sekarang ada modus baru selingkuh itu, buka bersama. Hati-hati, saya mah tahu Ustadz Gaul. Ya. Buka bersama sama teman SMA, wah, ini modus sekarang ini. Hati-hati. Kalau yang kira-kira lemah begitu jangan. Bukankah di bulan suci Ramadan kita diajarkan istri yang sah saja, kalau kemudian belum azan jangan disentuh. Ya. Masa yang haram gak bisa untuk kita tinggalkan? Bapak Ibu Allah SWT rahmati, nih Ramadan ngedidik kita untuk hal seperti itu. Ya. Jadi kalau hanya sekedar meninggalkan makan, meninggalkan minum, Nabi SAW mengatakan bahwa man lam yada' qawla zur wal amalu bih, orang yang gak sanggup meninggalkan perkara buruk atau ngomong kotor, Allah juga nggak butuh dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi yang pertama, perbanyak daripada ibadah, baik kuantitas dan kualitas. Yang kedua, kenali kita punya sifat buruk apa, dan kemudian di bulan Ramadan kita coba kikis. Yang kita modelnya pelit, coba bulan Ramadan paksakan.
paksakan. Coba, banyak orang yang lebih sederhana dari kita, tapi ternyata Masya Allah gemar sekali bersedekah. Ya. Yang ketiga, Bapak Ibu Allah SWT rahmati, di bulan suci Ramadan banyakin doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang membolak-balikkan hati manusia, agar Allah kemudian bisa menguatkan diri kita untuk merubah diri kita. Ya. Makanya kalau kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bahwa untuk merubah diri ini khusus bagi orang-orang yang berani, bagi orang-orang yang punya kemauan kuat. Godaannya nggak ringan, Bu. Ya. Bagaimana kita untuk terus dalam keburukan? Karena kenapa? Udah berada di zona nyaman, berada di zona nyaman. Ya. Bagaimana kita sombong, bagaimana kita iri, bagaimana kita ini, itu semuanya Bapak Ibu, karena kenapa? Udah bertahun-tahun kita jalani. Maka untuk merubah itu perlu kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, agar Allah kemudian menguatkan kita meninggalkan hal itu. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Udah syuruk belum? Ya, belum. Jadi kembali bahwa bulan Ramadan adalah kepompong bagi kita, ya, dimana setelah bulan Ramadan kita kemudian menjadi indah. Sekarang ini kalau cerita bagaimana dakwah di luar negeri, banyak mereka yang convert masuk ke Islam karena melihat bagaimana keindahan akhlak Islam di kalangan para pemeluknya. Di daerah Brisbane, Queensland, ya, Australia, agak ke sana dikit, itu Bapak Ibu Allah SWT rahmati, sempat masjid itu dicoret-coret, ya. Kalau bahasa kerennya vandalisme, ya. Itu kan ada CCTV. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, kelihatan bahwa itu memang yang melakukan itu orang non-muslim. Tapi yang menarik adalah ketika kemudian kaum muslimin diwawancarai, bahkan karena isunya rame, itu sampai TV di sana, ABC TV itu mewawancarai DKM, mewawancarai kemudian masyarakat. Alhamdulillah kaum muslimin di sana nggak kepancing. Mereka hanya mengatakan bahwa yang melakukan ini adalah orang-orang yang belum faham dengan Islam. Kami hanya mendoakan semoga Allah memberikan petunjuk kepadanya. Bu, dengan jawaban yang nggak emosional seperti itu, dengan bagaimana kita menunjukkan akhlak kita, rencananya mau kerja bakti, apa yang terjadi? Justru membukakan batin kepada mereka. Ya. Bagaimana toko-toko material menawarkan, itu mau dicat apa sama kita? Mereka yang menawarkan. Udah tukangnya biar kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah nih, mohon maaf, sekedar ngasih tahu, kalau di luar negeri pekerjaan semakin kasar semakin besar gajinya, ya, semakin kasar semakin besar gajinya. Ini hanya sekedar sharing. Di Australia itu orang Indonesia itu paling seneng kalau keterima jadi tukang sampah, tapi itu rata-rata nggak dapat. Kenapa? Orang Australia juga suka tukang sampah nih, Bu. Itu kerjanya jam 3 sampai jam 5 pagi. Kenapa? Biar ketika ngangkut sampah nggak ngeganggu orang. Jadi orang pada belum mulai kerja, orang belum pada mulai bangun, dia udah kerja. Maka yang pertama dihitungnya overtime, dihitungnya lembur. Lembur itu 1,5 sampai 2 kali gaji yang biasa. Kerjanya cuma 2 jam sehari, jam 3 sampai jam 5. Karena ini berkaitan dengan sampah, kotoran, jaminan kesehatannya gede, biar sehat-sehat. Kalau kita kan kerja yang kasar makin nggak usah disebutin lah, antum a'lamu bi umuri Indonesiakum. Jadi Bapak Ibu Allah SWT rahmati, itu kayak builder, tukang ngecat, gajinya gede, ya. Construction, kuli kuli bangunan, ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, justru mereka menawarkan mau cat apa biar kita yang ini. Kenapa? Simpati. Itulah bagaimana akhlak. Ya, bagaimana akhlak. Di Amerika sempat ada seorang muslimah, dia lagi ngantri fast food, ya, makanan siap saji. Di depannya ada laki sama perempuan selalu nengok ke belakang ketika ngelihat dia berhijab gitu. Pulang kamu, dianggapnya mungkin bukan orang Amerika, ya. Pulang. Di sini katanya bikin teror dan lain sebagainya. Dia tenang aja. Ternyata ketika dia sama lakinya itu sampai ke depan kasir, begini-begini lakinya. Nggak tahu dompetnya nggak kebawa, nggak tahu kemudian
entah kredit card atau debit card. Kan orang sana itu jarang bawa uang cash, biasa pakai kartu. Pokoknya wah panik. Ini muslimah kita datang ke depan, kemudian dia ke kasir nyerahin kartu dia, dibayarin. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, apa yang terjadi? Yang perempuan ini kemudian meluk, itulah akhlak Islam. Ya. Jadi kembali bahwa orang akan terpesona dengan keindahan kita. Orang akan terpesona dengan keindahan akhlak kita. Bulan suci Ramadan, kesempatan bagi kita untuk kemudian merubah keburukan-keburukan, menempa diri kita untuk kemudian menjadi pribadi yang lebih menarik, menjadi pribadi yang kemudian memiliki akhlak yang mulia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan masih tersedia sekian hari lagi dari bulan suci Ramadan, kesempatan bagi kita. Yang kemarin-kemarin target tilawahnya masih kurang, ayo kita perbanyak. Yang kemarin-kemarin sholat tarawehnya masih malas-malas, ayo kita kemudian tingkatkan. Yang kemarin-kemarin masih kegoda dengan ini dan itu, ayo kita tingkatkan. Ya. Saya nggak tahu kalau di sini kalau taraweh banyak yang dagang apa enggak, tapi bagi yang nih nggak ada yang anak-anak, kalau yang suka kegoda, nah ayo tingkatkan. Mendingan selesain baru jajan. Ya. Saya dulu ketika di Johar itu ada orang Kiai Betawi itu luar biasa emang gaya beliau. Jadi di Johar itu kan dekat masjid itu banyak ada mie ayam, kerupuk, macam-macam ya. Itu ketika beliau naik, baru beliau assalamualaikum, udah pada keluar orang. Ya. Itu beliau nggak lanjutkan ceramah, beliau mengatakan begini. Dulu Babe Ane bilang di sini banyak jinnya, Ane nggak percaya. Baru hari ini dibuktiin, baru diucapin salam pada keluar tuh jin sama setan, kata gitu. Belum dibacain ayat ruqyah katanya, baru dibacain assalamualaikum pada keluar katanya. Itu alhamdulillah masyarakat nggak jadi mendek-mendek masuk lagi, kagak mau dikatain setan. Belum diruqyah kata beliau, belum diruqyah, baru dibacain assalamualaikum pada keluar katanya. Gaya Betawinya luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan di sini ketika ada yang ceramah bacain assalamualaikum nggak pada keluar ya. Bapak Ibu Allah SWT rahmati, itu saja, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaat yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, Al-Walid bin Mughirah itu punya masalah tentang sedikit itu, tapi ternyata menutupi daripada hidayah. Ini pelajaran penting buat kita. Demikian, jazakumullah khairan, nasrun minallahi wa fathun qarib, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.